Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme, bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 nunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program sekolah rakyat. Nah, di sekolah ini, program sekolah damai dari BNPT dianjurkan untuk diajarkan. Tujuannya jelas, buat tanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan HAM sebagai benteng dari paham radikal. Gimana menurut lo? Apa program ini bakal efektif jadi benteng buat generasi muda? Komen pendapat lo. Perkenalkan, nama saya Anila Evindiani Rusika Putri dengan NPM 250401140020, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Nah, jadi di sini materi yang saya pilih itu tentang toleransi dan keadilan sosial di masyarakat multikultural dengan 2 fokus isu. Yang pertama, intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Nah, lalu yang kedua itu adalah hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu seperti apa itu intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Yang pertama adalah intoleransi. Nah, jadi di sini intoleransi itu adalah suatu sikap yang dimana tidak mau menerima ataupun menghargai perbedaan baik dari segi pandangan, keyakinan, budaya, ataupun identitas orang lain. Nah, hal ini itu bisa muncul dalam suatu bentuk penolakan terhadap pendapat yang berbeda, ataupun penghakiman sepihak, dan ketidakmampuan untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Nah, contohnya di sini, itu tidak mau menerima orang dengan agama atau orientasi seksual yang berbeda. Nah, lalu yang kedua itu adalah diskriminasi. Jadi di sini diskriminasi itu adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti dilihat dari ras, agama, jenis kelamin, usia, ataupun status sosial yang diemban. Nah, perlakuan ini itu bisa bersifat langsung, seperti penolakan pekerjaan karena ras yang berbeda, atau secara tidak langsung seperti kebijakan yang secara tidak sengaja itu dapat merugikan kelompok tertentu. Di sini, diskriminasi itu melanggar hak asasi manusia dan juga prinsip kesetaraan. Yang ketiga itu adalah konflik sosial. Konflik sosial itu adalah pertentangan atau perbedaan serius antara individu, kelompok, ataupun komunitas dalam suatu masyarakat. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam, mulai dari perselisihan tentang sumber daya, perbedaan nilai dan keyakinan, hingga akibat dari intoleransi dan diskriminasi. Konflik ini itu bisa bersifat verbal, fisik, ataupun bersifat struktural dalam sistem sosial. Lalu yang kedua,
kita juga perlu memahami seperti apa itu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia. Jadi teman-teman, di sini hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang karena hanya menjadi manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun status sosial apapun yang dimilikinya. Nah, dalam konteks ini, hak yang dimiliki itu diakui secara universal atau luas dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Lalu yang kedua, itu adalah keadilan sosial. Jadi di sini keadilan sosial itu adalah kondisi di mana seluruh anggota masyarakat itu mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan akses yang setara terhadap sumber daya serta layanan publik. Nah, dalam hal ini itu berarti tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau di sini yang merugikan secara sistematis dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat dikurangi. Nah, prinsip keadilan sosial itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, itu adalah kesetaraan dalam hukum dan perlakuan masyarakat, di mana setiap individu itu mendapatkan perlakuan yang adil atau setara di mata hukum tanpa dilihat dari aspek-aspek yang berbeda dari mereka sendiri. Oh my God! Wow! Nah, lalu yang kedua, ada distribusi sumber daya yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi setiap masyarakatnya. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Nah, lalu yang kedua, itu adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun toleransi dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Dengan kontribusi yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, itu adalah mengedukasi nilai-nilai dasar, di mana pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan prinsip-prinsip seperti Bhinneka Tunggal Ika, di mana rasa hormat terhadap perbedaan serta pentingnya menghargai hak asasi manusia setiap individu. Nah, contohnya itu seperti dalam dunia pendidikan, di mana melalui penjelasan materi, peserta didik itu dapat diajarkan untuk menerima keberagaman ras, agama, budaya, dan pandangan hidup yang ada di Indonesia. Nah, dari situ, lalu yang kedua, membangun kesadaran akan hak dan kewajiban. Pada tanggal 10 Desember kemarin, kita sudah memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Mungkin kita tidak asing lagi dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM kancah nasional, seperti peristiwa Marsinah, peristiwa Munir, tragedi Trisakti 98, pelanggaran HAM berat di Papua, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita lupa atau pura-pura tidak tahu tentang pelanggaran HAM yang terjadi di daerah kita sendiri, yaitu NTB? Kasus pelanggaran HAM Ahmadiyah yang ada di Lombok Timur, itu salah satunya. Peristiwa itu terjadi di Lombok Timur, dan kasus tersebut merupakan serangan langsung terhadap hak dan kebebasan untuk beribadah terhadap kelompok-kelompok Ahmadiyah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Nasib 24 penganut Ahmadiyah yang mengalami persekusi masih terkatung-katung. Dan sampai sekarang, belum ada kejelasan masa depan mereka. Demikian halnya dengan penegakan hukum kasusnya. Tidak hanya itu, kasus sirkuit Mandalika itu juga merupakan pelanggaran HAM yang belum bisa diatensi dengan baik sampai sekarang. Jika dikutip dari media Beta Hita, ditemukan pola intimidasi sistematis yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dan aktor negara di Mandalika. Jadi, 70% responden itu mengatakan bahwa mereka merasa dipaksa selama proses pembebasan lahan. Lebih lanjut, 84% responden terdampak dari pengerahan aparat keamanan Indonesia yang berlebihan selama acara balap motor internasional di sirkuit Mandalika. Termasuk
pembatasan gerak yang ketat, penahanan orang-orang yang mengkritik kekerasan militer, dan memaksa masuk ke rumah-rumah warga untuk menyerahkan tanah mereka. Intimidasi terhadap masyarakat lokal itu terus diabaikan oleh AIIB yang membiarkan kliennya Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC serta pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran tanpa pertanggungjawaban. Nah, di sini pendidikan kewarganegaraan itu menjelaskan secara jelas tentang hak-hak yang harus diperoleh setiap orang serta bagaimana kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Nah, hal ini itu membantu mencegah terjadinya diskriminasi dan membuat seorang individu itu lebih peka terhadap masalah ketidakadilan sosial. Nah, lalu yang ketiga itu melatih keterampilan berkomunikasi dan berdialog. Nah, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu seringkali dilakukan dalam dunia, misalnya dalam dunia pendidikan. Nah, seringkali dilakukan aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah, ataupun penyelesaian konflik secara damai. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dengan baik, mendengarkan pandangan orang lain, dan mencari solusi bersama yang adil. Nah, lalu yang keempat itu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Nah, di mana di sini pendidikan kewarganegaraan itu mengajak kita semua untuk bisa peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar, termasuk menyadari masalah intoleransi ataupun ketidakadilan yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, dalam hal ini itu dapat mendorong mereka untuk bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Lalu, yang kelima, itu adalah menyebarkan pemahaman tentang hukum dan keadilan. Melalui materi tentang sistem hukum dan tata negara Indonesia, di sini pendidikan kewarganegaraan itu membantu memahami bahwa keadilan sosial itu harus didasarkan pada aturan yang sama untuk semua orang serta pentingnya menentang setiap bentuk diskriminasi yang di sini itu melanggar hukum yang sudah ada di wilayah. Lalu peran pendidikan kewarganegaraan itu menjadi lebih efektif jika didukung oleh contoh nyata seperti dari lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat luas. Nah, meskipun tantangan itu masih ada seperti kesenjangan akses pendidikan dan pemahaman yang berbeda di berbagai belahan daerah, di mana pendidikan kewarganegaraan di sini itu tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun suatu masyarakat yang memiliki sikap toleransi dan adil. Lalu di sini yang ketiga itu adalah keberagaman Indonesia sebagai miniatur dunia multikultural. Itu memiliki relevansi yang sangat kuat, baik secara nasional maupun secara global, serta menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Kalian tahu gak sih kenapa Indonesia dijuluki sebagai negara multikultural? Enggak. Emang kenapa? Karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya. Contohnya, memiliki berbagai macam suku, adat, dan budaya. Memiliki berbagai macam agama. Dan yang terakhir, memiliki berbagai macam bahasa daerah. Engko madang nangen dia. Hah? Ari maneh teh ngomong naon? Madang nangen di. Kok bicara apa? Saya tidak paham. Nanti itu mau makan di mana? Oh, makan. Nasi Padang aja. Gimana? Udah tahu kan alasan Indonesia dijuluki sebagai negara multikultural? Ayo bersatu dan jadikan Indonesia yang damai. Nah, di sini karakteristik multikultural Indonesia. Yang pertama, itu adanya keberagaman etnis dan bahasa. Jadi teman-teman, di sini Indonesia itu memiliki lebih dari 600 kelompok etnis dengan bahasa dan juga dialek yang berbeda. Lalu,
terdapat relevansi nasional Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, berbagai agama yang dianut dengan damai, dan juga beragam budaya lokal. Nah, dari keberagaman ini, itu bisa menjadi suatu aset utama identitas bangsa yang dijiwai oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun teman-teman, di sini secara nasional juga menjadi suatu tantangan, di mana di sini memelihara persatuan di tengah suatu perbedaan yang kian banyaknya, mulai dari pandangan, kepentingan, dan juga dinamika sosial yang berkembang. Nah, untuk mencegah intoleransi dan diskriminasi yang mungkin bisa memicu konflik sosial di berbagai daerah. Menjamin akses keadilan sosial dan juga hak asasi, yang dimana manusia itu memiliki kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Lalu mengelola kesenjangan pembangunan antar daerah, yang dimana bisa memperparah suatu ketidakadilan dan juga merusak solidaritas nasional. Lalu yang berikutnya itu adalah relevansi global, di mana dunia saat ini itu juga menghadapi dinamika multikultural yang lebih kompleks atau luas dengan migrasi yang semakin meningkat, di mana di sini itu pertemuan budaya yang lebih intens dan juga tantangan yang sama seperti intoleransi dan ekstremisme. Di sini keberagaman Indonesia itu menjadi contoh penting bagi dunia karena menunjukkan bahwa keberagaman ini itu bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, bukan sebagai sumber konflik. Lalu yang berikutnya memberikan pelajaran tentang bagaimana cara membangun kohesi sosial di tengah perbedaan yang sangat luas di tengah masyarakat yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain dengan konteks yang serupa. Nah, hal ini itu bisa menjadi suatu bukti bahwa prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial itu adalah suatu dasar penting untuk menjaga stabilitas multikultural, di mana baik di tingkat nasional maupun yang berada di tingkat global. Nah, untuk menghadapi tantangan yang sama dengan dunia seperti adanya pengaruh ideologi, diskriminasi berbasis identitas, dan juga kesenjangan ekonomi yang di sini itu bisa mengancam harmoni antar kelompok. Lalu bagaimana peran Indonesia sebagai miniatur dunia? Nah, di sini teman-teman, peran Indonesia sebagai miniatur dunia multikultural, di mana keberhasilan atau tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola keberagaman itu menjadi sorotan global, di mana di situ jika Indonesia itu berhasil membangun masyarakat multikultural yang damai, adil, di sini bisa menjadi model bagi negara-negara lain. Nah, sebaliknya, jika tantangan yang muncul di Indonesia itu juga mencerminkan dinamika yang terjadi atau persoalan-persoalan yang sudah terjadi di berbagai belahan dunia atau negara lain, sehingga pembelajaran yang diambil itu bisa menjadi suatu kontribusi berharga bagi upaya global dalam mengelola keberagaman manusia, di mana yang pertama itu keberagaman agama. Di sini Indonesia itu adalah negara dengan pemeluk muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 90% penduduknya itu menganut agama Islam. Nah, namun di sini teman-teman, negara ini juga menjadi rumah bagi pemeluk berbagai agama lain yang berbeda dari mereka, seperti adanya Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan lokal yang masih dianut oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu. Nah, semua agama tersebut itu dapat hidup berdampingan secara harmonis dan juga damai selama berabad-abad, menunjukkan suatu sikap toleransi dan penghormatan
terhadap perbedaan keyakinan. Nah, lalu yang berikutnya itu adanya kekayaan budaya, di mana di sini budaya Indonesia itu merupakan perpaduan antara budaya asli pribumi dengan banyaknya pengaruh budaya luar yang masuk melalui jalur perdagangan, perdamaian, dan juga kolonisasi. Nah, budaya asli seperti seni pertunjukan tradisional melalui wayang, gamelan, tari tradisional, lalu ada kerajinan tangan seperti batik, ukiran kayu, tenun songket, rumah adat, makanan khas daerah, serta upacara adat itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, di mana di sini selain dari hal-hal itu, pengaruh budaya seperti ada pengaruh budaya Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, India, dan Eropa itu juga dapat dilihat dalam berbagai aspek dalam suatu kebudayaan Indonesia, seperti dari arsitektur, bangunan tempat ibadah, kesusastraan, musik, dan juga pakaian. Di sini Indonesia saat ini itu memiliki 16 item warisan budaya tak benda UNESCO. Antara lain ada wayang kulit, keris, batik, angklung, tari saman, gamelan, jamu, reok ponogoro. Nah, lalu seperti apa itu peran Indonesia sebagai miniatur dunia multikultural? Nah, yang pertama, di sini sebagai model pengelolaan keberagaman. Dan di sini sebagai negara dengan keberagaman yang sangat besar, Indonesia itu telah menunjukkan bahwa keberagaman tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dari keberagaman itu dapat menjadi kekuatan yang memperkaya atau kehidupan bangsa dan bernegara, di mana di sini nilai-nilai gotong royong, rasa hormat terhadap sesama, dan juga penghormatan terhadap perbedaan yang terkandung dalam Pancasila serta sistem budaya lokal itu telah menjadi suatu dasar dalam mengelola keberagaman tersebut. Lalu yang hal ini itu menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara belahan lain di dunia yang juga itu menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman, etnis, agama, dan juga budaya yang dimiliki. Nah, lalu yang kedua itu sebagai diplomasi budaya, di mana di sini Indonesia itu sangat aktif menggunakan budaya sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan antar bangsa. Nah, melalui berbagai acara budaya seperti Festival Budaya Internasional, pameran seni, pertukaran seniman, dan juga akademisi, serta promosi pariwisata budaya, di sini Indonesia itu memperkenalkan kekayaan budayanya sebagai dunia dan juga membangun hubungan yang erat dengan negara-negara lain. Nah, contohnya di sini itu adalah penyelenggaraan Forum Indonesia Pacific Culture Synergy atau IPACS pada tahun 2005 yang di sini bertujuan untuk memperkuat jejaring diplomasi dan juga kolaborasi lintas budaya dengan negara-negara Pasifik. Nah, dalam hal ini teman-teman, melalui diplomasi budaya ini, Indonesia itu juga berperan dalam mempromosikan perdamaian, pemahaman saling menghargai, dan juga kerjasama antar negara di tingkat internasional. Lalu yang ketiga, itu sebagai pelestarian budaya. Di mana di sini Indonesia sebagai miniatur dunia itu memiliki komitmen yang kuat untuk bisa melestarikan keanekaragaman budayanya. Di mana pemerintah itu telah mendirikan berbagai lembaga dan juga program untuk melestarikan budaya seperti Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata di berbagai daerah, serta berbagai museum dan juga pusat pelestarian budaya. Nah, selain itu, pemerintah itu juga telah mengeluarkan kebijakan untuk bisa melindungi kekayaan intelektual dan juga kebudayaan tradisional, seperti adanya pengakuan terhadap terhadap hak kekayaan intelektual budaya dan juga pendaftaran warisan budaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Nah, masyarakat Indonesia di sini itu berperan aktif dalam pelestarian budaya, terutama melalui generasi muda yang semakin menyadari bahwa pentingnya menjaga identitas budaya mereka. Lalu yang berikutnya
itu adalah pembangunan berkelanjutan berbasis budaya, di mana di sini Indonesia itu mengakui bahwa budaya itu memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal itu dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan dan juga melaksanakan pembangunan masyarakat yang lebih adil, inklusif, berkelanjutan. Nah, seperti misalnya itu dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana di sini masyarakat lokal itu seringkali memiliki pengetahuan dan juga praktik tradisional yang notabene itu ramah lingkungan dan juga dapat menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Nah, selain itu, industri kreatif dan pariwisata budaya itu juga menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Yang di sini itu tidak hanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga itu dapat membantu dalam melestarikan budaya dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir itu adanya peran dalam membangun perdamaian global. Nah, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang seperti dijelaskan tadi, yang hidup berdampingan dengan memeluk agama lain secara damai, di sini Indonesia itu memiliki peran penting dalam membangun perdamaian global dan juga mempromosikan pemahaman yang saling menghargai antar agama dan juga budaya yang berbeda. Nah, Indonesia itu aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang di sini berkaitan dengan perdamaian, hak asasi manusia, dan juga dialog antar agama dan juga budaya. Itu tentang toleransi dan keadilan sosial di masyarakat multikultural dengan 2 fokus isu. Yang pertama, intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Nah, lalu yang kedua itu adalah hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu seperti apa itu intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Yang pertama adalah intoleransi. Nah, jadi di sini intoleransi itu adalah suatu sikap yang dimana tidak mau menerima ataupun menghargai perbedaan baik dari segi pandangan, keyakinan, budaya, ataupun identitas orang lain. Nah, hal ini itu bisa muncul dalam suatu bentuk penolakan terhadap pendapat yang berbeda, ataupun penghakiman sepihak, dan ketidakmampuan untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Nah, contohnya di sini, itu tidak mau menerima orang dengan agama atau orientasi seksual yang berbeda. Nah, lalu yang kedua, itu adalah diskriminasi. Jadi di sini diskriminasi itu adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti dilihat dari ras, agama, jenis kelamin, usia, ataupun status sosial yang diemban. Nah, perlakuan ini itu bisa bersifat langsung seperti penolakan pekerjaan karena ras yang berbeda, atau secara tidak langsung seperti kebijakan yang secara tidak sengaja itu dapat merugikan kelompok tertentu. Di sini diskriminasi itu melanggar hak asasi manusia dan juga prinsip kesetaraan. Yang ketiga itu adalah konflik sosial. Konflik sosial itu adalah pertentangan atau perbedaan serius antara individu, kelompok, ataupun komunitas dalam suatu masyarakat. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam, mulai dari perselisihan tentang sumber daya, perbedaan nilai dan keyakinan, hingga akibat dari intoleransi dan diskriminasi. Konflik ini itu bisa bersifat verbal, fisik, ataupun bersifat struktural dalam sistem sosial. Lalu yang kedua, kita juga perlu memahami seperti. Nah, melalui peran ini, Indonesia itu berkontribusi dalam menciptakan lapangan yang lebih
damai, harmonis, dan juga inklus.